Video kali ini, kami melakukan observasi dan wawancara mengenai pencemaran air dan pencemaran suara. Selamat menyaksikan! Menurut saya pencemaran itu mengotori air dengan sampah. Pencemaran adalah tempat pembuangan sampah yang dilakukan oleh manusia. Sampah, paling utama sampah, industri, limbah. Sumber-sumber pencemaran air ada dua faktor, yaitu faktor manusia. Faktor manusia di mana manusia itu sendiri yang membuang sampah pada aliran air atau limbah-limbah pabrik. Adapun faktor lingkungan yaitu seperti ranting-ranting yang terjatuh pada aliran air. Dampak pencemarannya, airnya jadi kotor, penyumbatan saluran air. Dampak pencemarannya itu aliran air akan tersumbat dan akan menyebabkan banjir. Itu sangat merugikan pada manusia itu sendiri juga. Sadar diri dengan tidak membuang sampah. Karena itu ulah manusia itu sendiri, jadi upaya yang dilakukan itu harus bergotong royong agar aliran air bisa bersih kembali. Nah, selanjutnya membahas mengenai pencemaran suara. Disimak ya! Pencemaran suara menurut saya adalah suara-suara yang mengganggu ketenangan masyarakat sekitar. Dan menurut saya pencemaran suara yaitu sebuah gangguan-gangguan yang ditimbulkan oleh baik itu suara kendaraan maupun hal-hal lain. Menurut dari perspektif atau persepsi dari saya sendiri, pencemaran suara itu adalah suatu suara yang tidak terkontrol yang ada di setiap lingkungan bermasyarakat. Misalnya suara kendaraan bermotor kayak knalpot, klaksonnya. Contohnya seperti tempat walet di perkotaan dan mesin-mesin pemotong kayu. Adapun sumber-sumber pencemaran suara itu sendiri, nah kita ambil dari sebuah pencemaran suara itu lato-lato. Banyak kemudian masyarakat yang tidak nyaman atau tidak tentram mendengarkan suara itu. Dampaknya dapat mengganggu waktu beristirahat. Menurut saya yaitu dapat mengganggu pendengaran dan gangguan hormon kesehatan dan menimbulkan stres bagi seseorang. Dampak-dampak dari pencemaran suara itu sendiri, contohnya tadi sudah saya sebutkan yaitu lato-lato. Suara lato-lato ini dapat atau mengganggu tidur siang kita, bahkan malam pun ada kemudian anak-anak yang memainkan lato-lato ini. Dan ini kemudian dapat memicu suatu konflik dalam lingkungan bermasyarakat. Menurut saya, kendaraan yang knalpotnya berisi dapat dilaporkan karena mengganggu ketenangan. Dan menurut saya yaitu untuk tidak menghiraukan pergi ke tempat-tempat yang kedap suara. Nah, adapun solusi untuk pencemaran suara itu sendiri yaitu memberikan nasihat, terkhususnya kepada anak-anak, karena jangan sampai menasehatinya menimbulkan suatu konflik. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih kepada ibu dan kakak-kakak yang telah membantu kami meluangkan waktunya untuk diwawancarai, memberikan pendapatnya dan pemikirannya mengenai pembahasan kami, yaitu pencemaran lingkungan, baik pencemaran air dan pencemaran suara.